Oke, sekarang kita akan belajar tentang tekanan. Nah, apa sih tekanan itu? Tekanan merupakan perbandingan antara gaya dengan luas penampangnya. Nah, maksudnya itu gimana? Gini, misalnya kamu mau ngebolongin tembok. Ini anggap aja tembok. Menggunakan paku. Kamu mau nancepin pakunya nih di temboknya nih. Nah, semakin besar gaya yang kamu berikan, ini misal ada sebuah palu. Kamu mukul pakunya pakai palu nih, semakin besar, semakin kencang kamu mukul pakai palunya, maka pakunya ini akan semakin cepat untuk menancap. Nah, jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Nah, lalu berbanding terbalik dengan luas penampang. Maksudnya gimana? Nah, ini. Misal ada sebuah paku. Ini paku yang udah nancep itu nih. Ini anggap aja ini paku ya. Ini paku yang ini. Nah, paku ini ujungnya ini merupakan luas penampang. Nah, ujungnya ini merupakan luas penampangnya. Nah, kenapa luas penampang paku ini lancip? Karena untuk memudahkan dia masuk atau melubangi tembok. Jadi dia lebih mudah untuk melubangi tembok. Coba bayangkan jika paku ini ujungnya itu tumpul. Ujungnya tumpul. Ujungnya tumpul, tidak lancip. Nah, ketika kamu tancapkan ke tembok, maka pakunya ini akan sulit untuk menancap di tembok. Nah, jadi kenapa paku dibuat ujungnya ini lancip? Untuk memudahkan menancap di tembok. Nah, jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Dia berbanding terbalik nih, dia nggak sama, nggak lurus. Maksudnya berbanding terbalik ini gimana? Semakin besar luas penampangnya, maka semakin kecil tekanannya. Nah, tapi ketika penampangnya ini semakin kecil, ini ujung pakunya ini semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, seperti itu. Oke, tekanan ini bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Ini rumus untuk tekanan. Nah, tekanan ini merupakan tekanan zat padat. Nah, jangan lupa, ini tekanan zat padat. Oke, di sini P merupakan tekanan. F di sini merupakan gaya, dan A di sini merupakan luas penampang. Oke. Tekanan ini satuannya Pascal. Lalu gaya di sini Newton. Dan luas penampang itu meter. Oke. Kita coba ya contoh soal. Misalnya sebuah paku, ada seseorang ingin menancapkan paku. Nah, dengan nancapin paku ini ke tembok ya, dengan gaya sebesar 15 Newton. Anggap aja 15 Newton. Nah, lalu penampang paku tersebut yaitu misalnya 3 meter deh. Ada aja 3 meter. Ya nggak apa-apa, buat contoh aja. 3 meter nih, angkat 2 ya. 3 meter. Lalu kita tulis dulu, diketahui seorang ini menggunakan gaya 15 meter. Gaya itu apa? Gaya itu F. Saya bedakan warnanya. Gaya itu F. Di sini F sama dengan ini 15 Newton. Lalu luas penampang paku tersebut yaitu 3 meter. Ini luas penampang itu A, 3 meter. Ya, ditanya apa yang ditanya? Ya ini belum ya soalnya. Yang ditanya berapa tekanan paku tersebut, berapa tekanan yang dialami paku tersebut. Nah, untuk menancap ke dinding. Nah, jadi tekanan yang dialami paku tersebut itu kita masukkan rumusnya. Yang ditanya dulu P, jawab. Masukkan rumusnya P sama dengan F per A. Nah, dimana P sama dengan F nya berapa? F nya ini 15. F nya 15. Dan A nya berapa? Dibagi A, 3 meter. Nah,
sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan berapa ya, sama dengan 5 Pascal. Satuannya jangan lupa ditulis. Oke, bisa ya sampai sini ya. Kita lanjut kalau udah bisa. Nah ini kan tadi tekanan pada zat padat nih, tekanan pada zat padat. Nah sekarang kita belajar tentang tekanan pada zat cair. Nah ternyata nggak cuma di benda padat doang nih tekanan, tapi ada juga di benda yang cair, tekanan pada zat cair. Nah itu namanya tekanan hidrostatis. Nah tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan yang dialami pada zat cair pada kedalaman tertentu. Nah maksudnya dari kedalaman tertentu itu gimana sih? Nah gini, kalau ada kolam, ini kolam, nah ini diisi dengan air, kolam ini penuh dengan air. Nah penuh dengan air, oke, anggap ini airnya sudah penuh. Nah di satu lagi juga ada kolam lagi nih, ada kolam lagi sama diisi juga pakai air, airnya penuh. Oke, terus ada kamu nyemplungin benda ke kolamnya, kaleng misalnya, kaleng minuman. Oke, ketika kalengnya ada di sini, kalengnya belum mengalami apa-apa ya, tapi di kolam ini kalengnya udah nyampe bawah sini nih. Nah tekanan hidrostatis ini tergantung pada kedalamannya. Nah jadi semakin dalam benda yang kecebur, nih benda ini nih, semakin dalam dia kecebur, bendanya akan semakin mengecil atau seperti remuk. Kenapa? Soalnya mengalami tekanan yang sangat besar. Nah kayak gitu, makanya semakin kecil dia akan semakin remuk. Nah terus tekanan hidrostatis ini juga bergantung pada massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu apa? Kayak gini, sama ini ada kolam, 2 kolam. Oke, nah tapi yang satu beda nih, yang satu isinya air biasa ya, air biasa. Satu lagi isinya madu nih, madu, pernah lihat madu kan ya. Massa jenis itu jadi kayak apa, tekanan ketebalan ya. Nah kayak gini, kekentalan gitu. Kentalnya beda kayak air sama madu. Madu ini lebih kental daripada air. Nah jadi ketika ada suatu benda yang dimasukkan ke dalam air, ini benda nih dimasukin nih ke dalam air, terus dia pasti cepat gitu langsung menuju ke dasar kolam. Nah tetapi ketika ada benda dimasukkan ke dalam madu, nah dia lambat turun ke dasarnya, dia sedikit. Nah karena massa jenis pada madu ini lebih besar daripada massa jenis air, nah sehingga benda itu akan lebih lama untuk mencapai ke dasar madu, seperti itu. Nah ini jadi massa jenisnya, ini massa jenis. Oke, berbeda gitu. Nah dari tekanan hidrostatis ini kita bisa menghitung juga, kita memiliki persamaan matematisnya, di mana P sama dengan rho dikali G dikali H. Oke, P di sini merupakan tekanan hidrostatis, atau bisa juga diganti jadi pH, tekanan hidrostatis. Kita pakai tekanan aja di sini. Ini tuh rho itu artinya massa jenis zat cair. Massa jenis itu satuannya kg per meter kubik. Tekanan ini sama Pascal. Lalu G di sini merupakan percepatan gravitasi bumi tentunya ya, bumi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu yang belum H di sini merupakan ketinggian atau kedalaman suatu benda. Satuannya itu meter. Nah oke, di sini gravitasi bumi kalau tidak diketahui di soal, anggap aja 10 meter per sekon kuadrat. Oke, saya akan kasih contoh soal ya. Misalnya ini ada laut, terus di sini ada orang yang lagi menyelam, di kedalaman laut. Nah dia menyelam pada ketinggian 5 meter dari permukaan air ke orang tersebut, 5 meter. Oke, lanjut. Air ini memiliki massa jenis, biasanya air tuh 1000 kg per meter kubik. Oke.
Oke, sudah. Ditanya berapakah tekanan yang dialami penyelam tersebut. Oke, sekarang kita isi apa yang diketahui. Ada ini tuh rho atau massa jenis. Nah, ini. Oke, kita bedakan lagi. Rho itu warnanya merah. Rho sama dengan 1000 Oke, meter kubik. Oke, lalu di sini ada kedalaman orang tersebut menyelam 5 meter, H-nya sama dengan 5 meter. Oke, gravitasinya kita tulis saja langsung, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ditanya, apa yang ditanya? Berapakah tekanan yang dialami orang tersebut? Berarti P sama dengan berapa? Tekanannya sama dengan berapa? Kita lanjut jawab. Kita jawab di sini. Jawab rho P sama dengan rho dikali G dikali H sama dengan rho nya 1000 dikali gravitasinya. Bentar, biar kita samain. Rho ini yang ini 1000 dikali dengan gravitasi 10 dikali dengan H. Nih, dalamannya 5 sama dengan berapa? Nah, tinggal dikali 1000 kali 10 berarti 10.000, dan ke ini 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. Oke, ini jawabannya. Satu ini jangan lupa Pascal. Oke, sampai udah maaf segerak ini. Oke, sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanya langsung ke saya atau bisa di kolom komentar ya. Kalau bermanfaat silahkan like. Terima kasih, sampai di sini aja. Bye bye.